Pemirsa, hari Senin 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan atas gugatan usia Capres-Cawapres. Semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi karena putusan ini dianggap akan mengubah peta politik jelang kontestasi Pilpres 2024. Namun, apabila MK mengabulkan permohonan ini, MK dianggap mengabaikan prinsip open legal policy dan dianggap mengakomodir kepentingan politik tertentu. Apakah MK memiliki kepentingan politik dalam memutuskan gugatan ini? Kita sudah bersama dengan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Denny Indrayana. Selamat sore Mbak Fitri, selamat malam waktu Melbourne, Bang Denny. Selamat sore. Ya, terima kasih. Saya langsung ke Mbak Fitri. Mbak Fitri, putusannya masih hari Senin, tapi 9 hakim MK diminta untuk mundurkan diri karena dianggap memiliki kepentingan dalam mengubah batas usia Capres-Cawapres. Tanggapan Anda? Ya, saya kira gerakan dari Perekat Nusantara tadi namanya ya, itu adalah langkah akhir karena sudah tidak melihat lagi apa peluang yang memungkinkan untuk mengingatkan Mahkamah Konstitusi bahwa memang sudah terjadi benturan kepentingan. Jadi akhirnya harus disomasi. Saya ingat nanti Prof. Denny bisa cerita lebih lanjut, Prof. Denny juga sudah mengajukan dari awal. Dan kelompok masyarakat sipil sebenarnya sudah lama juga meributkan walaupun tidak mengirim somasi seperti Perekat Nusantara. Jadi saya kira sampai pada titik di mana ada sekelompok orang yang ya sudah kita somasi saja. Itu karena situasinya sudah demikian tidak terkontrol. Yang harus dipahami memang bukan sekedar apakah ada hubungan keluarga atau tidak. Masalahnya perkara yang ini sangat signifikan nanti maknanya bagi demokrasi Indonesia. Bukan cuma bagi Gibran atau Prabowo atau yang lainnya, tapi bagi demokrasi Indonesia. Kalau misalnya terjadi makin kelihatan benturan kepentingannya, putusan yang hari Senin nanti mungkin akan dikabulkan sehingga diturunkan usia cawapresnya menjadi 35 atau misalnya dibikin kalimat misalnya atau pernah menjabat jabatan wali kota sebelumnya, maka akan semakin terang situasinya bahwa ada benturan kepentingan yang luar biasa. Nah, ini yang sebenarnya berbahaya sekali karena kita berbicara dua hal nih. Yang pertama, Mahkamah Konstitusinya akan semakin diolok-olok, tapi bukan sekedar takut dengan meme ya, karena udah beredar kan ya Mahkamah Keluarga. Tapi lebih dari itu, ini legitimasi pengadilan. Padahal justru pengadilan inilah yang nanti juga akan memeriksa perkara-perkara semua hasil pemilu, pilkada, pileg, dan pilpres. Jadi bahaya betul kalau legitimasinya minimal. Yang kedua juga, kalau ini dikabulkan hari Senin, berarti kita seperti mengukuhkan dinasti politik melalui yudikatif. Nah, ini juga sangat merusak sendi-sendi negara hukum Indonesia. Jadi emang penting sekali sebenarnya ada sampai somasi, itu menunjukkan bahwa kita benar-benar sudah mentok di segala cara, kita harus ingatkan dengan cara ini. Ya, Bang Denny, tidak hanya kepada Gibran Rakabuming Raka, tapi ada hubungan keluarga antara Ketua MK dengan Kaisang Pangarep yang saat ini menjadi Ketua Umum PSI. PSI adalah pemohon. Apakah ini sudah pasti menjadikan MK tidak netral dalam memutuskan uji materi ini, Bang Denny? Jadi saya sudah sejak berapa bulan ini ya mengatakan kegelisahan saya, kerisauan saya, di mana hukum MK dalam hal ini, sebenarnya juga KPK, disalahgunakan untuk strategi pemenangan Pilpres. Dan tentang permohonan syarat umur ini menguatkan sinyalemen itu. Jadi dikatakan oleh Mbak Bivitri, saya sudah menyampaikan pengaduan. Sebelumnya saya memprotes tentang kemungkinan sistem pemilu diubah. Dan pada kesempatan itu saya juga mengatakan sebenarnya ada satu lagi permohonan yang harus dicermati. Di saat itu belum terlalu ramai seperti sekarang. Saya sudah mengatakan ada satu permohonan yang diajukan oleh PSI dan akhirnya sekarang oleh beberapa pihak yang lain, Partai Garuda, beberapa kepala daerah, terkait syarat umur Capres dan Cawapres. Dan saya sudah mengatakan ini bisa menjadi pintu masuk bagi pencalonan Gibran Jokowi. Saat itu belum ramai. Nah, pada akhir Agustus saya sudah mengirimkan surat pengaduan, Mas. Jadi teman-teman tim pengacara mengirimkan hari ini
saya 27 Agustus tepatnya sudah secara resmi memasukkan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua MK Anwar Usman. Kenapa? Karena sebenarnya aturan kode etik perilaku hakim dalam peraturan MK secara jelas tegas mengatur bahwa hakim konstitusi katanya tuh harus, ya, saya ulangi, harus mengundurkan diri dari satu permohonan yang terkait langsung dengan keluarganya. Jadi sangat jelas sebenarnya berdasarkan alur logik yang normal bahwa permohonan ini terkait langsung dengan potensi Gibran Jokowi, Gibran Raka Buming Raka untuk terbuka peluangnya menjadi calon presiden dan wakil presiden. Orang mengatakan kan bukan hanya Gibran, tapi kita sudah melihat dengan terang bagaimana di ruang-ruang publik itu sudah muncul dan menjadi pembicaraan sebagai calon wakil presiden itu bukan privilege banyak orang, hanya 1, 2, tidak sampai 5 nama yang selalu muncul dalam proses itu, sehingga kalau ini masih dibantah tidak terkait dengan putra presiden, menurut saya jadi absurd. Karena itu saya sebenarnya melihat satu, ini sangat bertentangan dengan open legal policy kalau diambil keputusannya bahkan mengabulkan. 2, MK sebenarnya juga masuk ke wilayah political question yang menyebabkan MK terjebak pada strategi politik praktis yang seharusnya dihindari. Yang ketiga, potensi benturan kepentingan yang nyata-nyata ada ini yang sejak akhir Agustus sudah kami sampaikan melalui laporan dan tidak direspon, mungkin menimbulkan semacam tidak hanya kekhawatiran tapi juga alarm bahaya bahwa bagaimana lagi kita bisa mengembalikan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga, the guardian of the Constitution, dan tidak menyimpang menjadi penjaga kekuasaan apalagi dinasti. Baik, Mbak Fitri, apabila Hakim MK berkeyakinan bahwa memang batas usia capres-cawapres memang perlu diubah, seharusnya bagaimana bunyi putusan semestinya nantinya? Apakah memang harus langsung diterapkan pada pemilu ini? Ya, yang pasti kan ada 3 kemungkinan putusan ya. Yang pertama kemungkinannya kecil kalau melihat gelagatnya, yaitu ditolak. Tapi kalau saya sih masih ingin menghimbau nih, kalau misalnya masih bisa diterima last minute, tolong jangan jangan dikabulkan begitu ya, ditolak saja. Mudah-mudahan ditonton ini oleh para hakim karena merusak demokrasi Indonesia. Tapi kemungkinan kedua itu adalah dikabulkan dalam arti batas umurnya turun jadi 35 minimal capres cawapres, itu pasal 169 huruf Q. Tapi ada kemungkinan ketiga nih, ini dan atau bisa juga dikatakan bahwa tetap 40 atau pernah menduduki jabatan gitu, misalnya wali kota sebelumnya, wali kota atau gubernur sebelumnya. Kemungkinannya 3 itu. Nah, kalau dia sudah keluar hari Senin, Mahkamah Konstitusi juga kemudian bisa memutus entah dia diberlakukan tahun ini juga, maksudnya untuk pemilu tahun depan, atau untuk pemilu 2029. Itu masih kemungkinannya masih terbuka apapun. Nah, tapi memang kalau misalnya dikeluarkannya maksudnya untuk tahun depan 2024, maka ya sudah bisa langsung berlaku tuh, karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak perlu lagi follow up atau tindak lanjut dari DPR untuk mengubah undang-undangnya. Jadi kemungkinan itu masih terbuka sih, Mas Kevin. Kita mesti benar-benar menunggu hari Senin itu bunyi putusannya seperti apa. Oke, terakhir Bang Denny, singkat saja, menurut Anda kalau dikabulkan, mengapa kemudian MK mengabaikan prinsip kebijakan hukum terbuka atau open legal policy, sebuah prinsip yang memang sudah dijalankan MK dalam berbagai pengujian perkara sebelumnya? Bang Denny, masih di mute, boleh di unmute dulu? Ya, maaf. Maaf. Jadi clear ya, kalau open legal policy itu berarti MK
paham batas-batas kewenangan dia. Karena setiap kekuasaan negara, setinggi apapun mahkamah sekalipun punya batasan, limitation of power. Bahwa kalau terkait dengan open legal policy itu adalah wilayah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini adalah Presiden, DPR, dan jangan lupa sebenarnya ada DPD untuk menentukan. Jadi kalau kemudian MK melanggar itu, dia sebenarnya melanggar konstitusi yang harus dia jaga. Jadi ini sangat prinsip, sangat mendasar. Karena itu benar kalau ada yang mengatakan seharusnya tidak lama perkara ini diputus, karena tidak sulit untuk mengatakan satu ketika hakim konstitusi Saldi Isra misalnya, ya kalau ingin diubah silahkan Presiden, DPR, dan DPD dalam proses legislasi mengubah syarat umur, tapi tidak melemparkan bola panas itu ke Mahkamah Konstitusi. Sayangnya Mahkamah Konstitusi sendiri mengambil ini, dan sayangnya ada benturan kepentingan yang Baik. bahkan dimiliki oleh ketuanya yang kemudian tidak diadres seawal mungkin dan juga oleh hakim-hakim yang lain. Itu sangat kita sayangkan. Sehingga muncullah kekhawatiran bahwa ini akan syarat dengan keputusan yang kembali menjadi bagian dari strategi Pilpres 2024. Baik, kita nantikan bersama nanti putusan pada hari Senin. Terima kasih, selamat sore Mbak Fitri. Terima kasih juga kepada Bang Denny. Selamat malam waktu Melbourne, telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.